Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada nabinya ayat-ayat yang istimewa. Dan ini menunjukkan keutamaan Al-Quran dibandingkan kitab-kitab yang lainnya. Dan di antara ayat-ayat atau surat Al-Quran yang paling mulia adalah surat Al-Baqarah, yang merupakan surat yang penuh dengan keberkahan, surat yang bisa mengusir syaitan, yang kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca surat Al-Baqarah di rumah kita. Karena surat Al-Baqarah ketika dibacakan, maka rumah insya-Allah akan aman dari gangguan syaitan. Syaitan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Dan di surat Al-Baqarah ini ada beberapa ayat-ayat yang mulia. Di antaranya ayat yang paling mulia adalah ayat ke-255 yang dikenal dengan ayat kursi. Dan di antara ayat-ayat yang mulia dalam surat Al-Baqarah yang merupakan keistimewaan yang diberikan kepada nabinya adalah yang disebutkan akhir-akhir dari surat Al-Baqarah. Ya, apa akhir dari surat Al-Baqarah? Ayat mulai ke-285 dan 286. Dan sebagian ulama kita mengatakan mulai ayat 284, atau ada kisah yang menyebutkan tentang ayat ini. Ketika ayat 285 turun, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, ya, dan seterusnya. Ketika ayat ini turun, Allah mengatakan bagi Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Lalu Allah mengatakan wa in tubdu ma fi anfusikum, jika engkau kalian menampakkan apa yang pada diri kalian, au tukhfu, ataupun kalian sembunyikan, yuhasibukum bihillah, Allah akan menghisap kalian. Ketika ayat ini turun, para sahabat-sahabat Nabi merasa sangat berat. Mereka datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, Allah telah merintahkan kepada kami solat, kami bisa solat. Allah memerintahkan kami puasa, kami mampu puasa. Allah memerintahkan kami jihad, alhamdulillah kami bisa berjihad. Allah memerintahkan kami bersedekah, ya kami juga bisa bersedekah. Tapi turun ayat yang kami tidak sanggupi. Kan Allah mengatakan Allah akan menghisap, menghitung, dan Allah akan membalas apa yang kami tampakkan dan apa yang tidak kami tampakkan. Padahal kadang terbetik, ya, maksudnya kadang-kadang muncul pada benak kita, pada perasaan kita, perasaan-perasaan yang tidak bisa kita bendung. Lalu alhamdulillah kita bisa kalahkan, ya. Tapi kadang muncul hal-hal seperti itu. Ada hal-hal yang niatan-niatan yang buruk muncul, terbetik begitu saja tanpa kita mampu untuk menguasainya. Gimana dengan hal yang seperti itu? Yang muncul pada benak kami, yang timbul pada perasaan kami, sesuatu yang tidak bisa kami bendung, datang begitu saja. Apakah ketika hal itu sempat muncul pada diri kami, walaupun tidak diteruskan, walaupun tidak kita amalkan, tapi sempat muncul, terbetik pada benak kami, muncul pada perasaan kami, apakah kami juga akan dihisap oleh Allah, dihukumi terhadap hal-hal yang seperti itu? Ini sesuatu yang la nutiqu ya Rasulullah, sesuatu yang tidak kami sanggupi wahai Rasulullah. Mereka mengeluh hal itu kepada Nabi SAW. Apa jawaban Nabi? Nabi SAW mengingatkan mereka. Nabi mengatakan, apakah kalian mau sama dengan umat Nabi Musa yang mengatakan sami'na wa asoyna, kami mendengar ya Allah dan kami bermaksiat, kami tidak sanggup melaksanakannya. Apakah kalian mau juga mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh umat Nabi Musa? Bahkan katakanlah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Katakanlah, ya Allah Subhanahu wa taala, kami mendengar dan kami taat, ampunilah kami ya Allah, dan kepadamulah kami kembali. Mendengarkan hal itu, bahwa tidak ada jalan yang lain, tidak ada jalan keluar kecuali harus siap taat, maka para sahabat
langsung mengatakan, kami beriman ya Allah, dan kami siap mengikuti apa yang Allah tetapkan ini, dan kami mendengar lagi kami taat. Ampunilah kami ya Allah, dan hanyalah kepadamu kami kembali. Begitu para sahabat menyampaikan kesiapan mereka, turunlah 2 ayat selanjutnya. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli, dan seterusnya. Bahwa Allah mengatakan Rasulnya dan para pengikutnya telah beriman. Artinya mereka siap untuk beriman. Ya. Lalu mereka beriman kepada seluruh malaikat, kitab-kitabnya, Rasul, dan mereka tidak membeda-bedakan. Lalu fariqu bain ahadin min rusulih. Kami tidak membeda-bedakan antara Rasul-Rasul yang ada. Lalu setelah itu turun lagi ayat. Dan inilah ayat yang merupakan ayat yang paling terakhir sekaligus ayat keistimewaan bagi umat Islam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan kesanggupannya. Artinya, kalau memang kita tidak sanggup, hal-hal yang muncul begitu saja terbetik, lalu kita tidak ikutkan, dan kita tidak sanggup menghalangi awal kali munculnya, maka Allah tidak akan membebani kita. Dalam artian Allah tidak akan menghukumi kita. Dan segala sesuatu yang kita diperintahkan, namun ternyata kita tidak sanggup melakukannya, Allah akan memaafkannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Lalu kita diajari doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan Engkau hukumi kami ketika kami melakukan sesuatu didasarkan karena kami terlupa atau kami tidak sengaja, aw akhtana. Lalu kita juga berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tu'akhidna, ya. Lalu kita mengatakan juga, ya Allah Subhanahu wa taala, jangan Engkau membebani kami, ya, sebagaimana beban yang pernah diberikan kepada umat-umat sebelum kami, ya. Dan ampunilah kami ya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan berikan kami isran, ya. Kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, sebagaimana yang kamu pikulkan kepada umat-umat sebelum kami. Ya, karena itu beban yang diberikan kepada umat kita relatif jauh lebih ringan dibandingkan yang pernah ada pada umat-umat sebelum kita. Ya. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan Engkau bebani kami dengan beban yang kami tidak sanggup untuk memikulnya. Allah menjawab doa-doa ini. Ya, dalam hadis Muslim dikatakan, Allah mengatakan, na'am fa'altu. Ya, saya sudah, kata Allah, saya sudah melakukannya. Artinya saya sudah mengabulkan doa-doa kalian. Maka Allah tidak akan menghukumi kita disebabkan kesalahan yang kita lakukan, disebabkan lupa atau tidak sengaja. Dan Allah tidak akan memikulkan kepada kita beban-beban sebagaimana yang pernah dipikulkan kepada umat-umat sebelum kita. Dan Allah tidak akan membebani kita dengan beban yang tidak akan sanggup kita untuk memikulnya. Oleh karena itu, apa saja yang telah menjadi syariat kita, dia pada hakikatnya adalah syariat yang mudah, yang bisa kita lakukan. Karena seandainya tidak, maka Allah tidak akan mensyariatkannya kepada kita. Ini yang dimaksudkan kekhususan yang ada pada umat yang tidak diberikan pada umat-umat sebelum kita. Maka kita patut mengatakan, Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita untuk ada pada agama yang paling mulia, syariat yang paling mulia yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhuma disebutkan, man qara'a ayataini min awakhir surat Al-Baqarah, siapa yang membaca 2 ayat dari akhir surat Al-Baqarah fi lailah, di satu malam, kafatahu, maka 2 ayat ini sudah mencukupkan baginya. Ya, kan itu 2 ayat ini mulai dari amanah Rasul sampai akhir ini, kalau kita baca, disyariatkan kita baca setiap malamnya, tidak harus menjelang tidur, ya, setiap malam. Jadi sejak maghrib, ya, dan kalau tidak sanggup atau tidak sempat, maka bisa menjelang tidur kita. Siapa yang membaca 2 ayat yang terakhir ini setiap malamnya, maka dia akan
dicukupkan kafatahu. Dua ayat ini sudah cukup baginya. Apa maksudnya sudah cukup? Sebagian ulama mengatakan sudah cukup mewakili ayat-ayat yang lainnya. Jadi kalau kita tidak sanggup membaca banyak ayat di malam hari, maka dua ayat ini sudah cukup bagi kita. Dan ada yang mengatakan bahwa dua ayat ini sudah cukup menjadi ayat yang kita jadikan penjaga bagi kita dari gangguan-gangguan syaitan dan apa saja yang mungkin kita khawatirkan pada malam tersebut. Intinya, dua ayat ini adalah ayat-ayat yang sangat mulia, yang merupakan keistimewaan umat ini, maknanya juga sangat kita butuhkan, dan dalam mengamalkannya juga kita akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.